Narasumber kami di sini. Saya ke Mbak Rita. Mbak Rita disebutkan tadi bahwa di Riau oleh Pak Edward sebelum kita break tadi bahwa kasus yang mirip-mirip juga hampir terjadi. Ada mobil yang mengintimidasi begitu dan kemudian mendekati anak kecil. Namun memang kejadian itu tidak terjadi. Namun yang jelas di sini ada paranoid dari masyarakat yang muncul begitu. Ya, menurut saya masyarakat harus lebih berpikir secara realistis begitu ya, bahwa berita itu sebagian memang hoax, tetapi upaya-upaya penculikan terhadap anak itu kan tetap ada. Sebenarnya ini juga ada sejak zaman dahulu begitu ya. Dan kalau zaman sekarang kan berubah misalnya motifnya untuk kejahatan seksual, untuk minta tebusan dan seterusnya. Menurut saya orang tua tetap perlu memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak. Misalnya kalau tidak dijemput oleh orang tuanya, jangan mau. Kemudian ada password tertentu ketika orang lain memang datang dan harus bertanya kepada guru, boleh nggak saya pergi. Selain itu yang ketiga, saya kira temannya harus tahu siapa yang sebenarnya biasa menjemput. Sehingga ketika ada temannya yang kemudian dijemput oleh orang yang tidak biasanya, saya kira itu penting untuk diingatkan. Karena beberapa modus itu sebenarnya sederhana yang terjadi begitu ya, hanya ngasih uang 2.000, diajak foto, dilihatin HP yang bagus begitu kan, misalnya yang di mana pasar di Cililitan misalnya, itu kan juga dibawa begitu saja begitu ya, hanya dengan iming-iming makanan dan seterusnya. Upaya itu selalu ada begitu ya, artinya kan itu realitas tapi tidak perlu separanoid itu gitu. Kalau memang butuh informasi silahkan datang ke kepolisian, benar atau tidak. Jika membutuhkan perlindungan, saya kira juga kepolisian punya upaya untuk melakukan perlindungan tersebut. Dua penelpon kita tadi Mas Lukman adalah wilayah yang jauh dari ibu kota sebetulnya, apalagi yang terakhir adalah dari Riau. Nampaknya ini mengamini pengguna media sosial saat ini yang lebih dari angka 170 juta, Anda yang paling tahu angka tersebut. Kemudian begitu cepatnya menyebarluas informasi, lantas kemudian ada sikap was-was dan paranoid dari masyarakat untuk mencermati segala informasi yang mereka terima. Justru gini, semakin jauh dari pusat informasi, itu informasi yang didapat semakin sumir. Dan semakin itu membuat orang semakin takut, karena nggak ada kejelasan. Ini benar nggak sih, ini benar nggak gitu kan. Dan akhirnya ya semua orang tua akan takut kalau nggak dapat informasi yang benar, ya nggak ada penjelasan dari polisi dan lain-lain. Apalagi kemudian beredar nggak lewat media sosial yang kayak Facebook, Twitter dan lain-lain, tapi masuknya lewat Messenger dan itu jauh lebih susah dikontrol gitu. Apalagi gini, daerah-daerah seperti Riau segala macam itu kan konektivitasnya nggak sebagus Jakarta. Sehingga ketika mereka mau mengkonfirmasi, mencari itu juga susah. Makanya saya sangat paham kenapa yang di luar Jakarta itu ketakutannya melebihi orang Jakarta. Di Jakarta itu sudah biasa terima hoax. Sehingga mereka kadang-kadang memfilternya adalah setiap informasi yang membuat emosi nggak stabil, mereka akan diskon dulu nih. Diskon dulu sebelum menyebarin. Nah, tapi di daerah nggak begitu. Itu makanya justru literasi itu lebih penting di daerah daripada di Jakarta. Nah, sudah seperti apa sosialisasi untuk membentuk literasi masyarakat yang cukup mumpuni untuk menalar setiap informasi yang mereka terima? Sekarang justru kebanyakan gerakan literasi itu terpusat di kota-kota besar. Hanya terpusat di kota-kota besar? Baru di kota-kota besar. Saya justru berharap ini, kawan-kawan yang bergerak di bidang literasi ini juga mulai berpikir ke daerah-daerah yang terpencil. Yang justru informasinya susah didapat. Gitu. Baik. Sudah bergabung lagi bersama kita, ada masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapannya, yang bernama Ibu Endang di Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Bu Endang. Ya. Bu Endang, apa yang ingin Anda sampaikan soal pembahasan kami pada malam hari ini? Gini loh Pak, katanya ini cuma isu ya. Gimana Bu? Ini katanya kan cuma isu ya. Iya, bahwa ada informasi kasus penculikan anak, namun sudah dikonfirmasi oleh Pak Kapolri, itu hanyalah sumir ataupun tidak benar. Gini, saya ini Pak menyaksikan langsung kepada anaknya yang ingin diculik itu. Ya, saya itu pulang sekolah, terus dikasih kerupuk sama orang yang tidak dikenal. Satunya lagi dipukul, satunya itu pingsan, satunya lari. Untung ada orang yang lihat. Yang kecil, yang masih kecil itu mau dimasukkan ke dalam karung. Ada orang yang lihat terus dikejar, akhirnya penculiknya itu kabur. Anaknya mentang-mentang ada di puskesmas sampai 5 hari. Di mana Mas? Bu Endang, kami boleh mengetahui posisi Ibu di wilayah Jawa Timur di mana tepatnya Bu? Di Sampang. Oh, di Sampang, Madura. Nah, Ya, itu kejadian kapan Bu? Kecamatan Omben. Itu kurang lebih sebulanan
tapi nggak sampai mungkin sebulan. Oh, tidak sebulan. Namun pada akhirnya sudah ditindaklanjuti ataupun sudah dilaporkan ya Bu ke aparat kepolisian? Ya, ke polisi Sampang, polisi Ambon datang semua ke puskesmas, Pak. Sampai puskesmasnya itu penuh dengan polisi, ditanyakan langsung gimana kejadiannya. Ya, saya dikasih kerupuk, pertamanya saya dipanggil terus dikasih kerupuk. Nah, gitu. Baik. Terima kasih Bu Endang informasinya kepada kami. Kami akan bahas tanggapan Ibu soal ini lagi. 3 penelpon yang kita sudah terima dalam 10 menit terakhir menyampaikan ada kasus yang terjadi di wilayah sekitar mereka. Tidak hoax, nyata mereka lihat aksinya, kemudian pada akhirnya digagalkan. Kita beruntung itu bisa digagalkan. Namun ini lagi-lagi awareness ya Mbak Rita. Ya. Ibu, berarti kondisi seperti ini saya tadi menyatakan ya ada sebagian hoax, ada sebagian yang memang itu ada upaya penculikan. Dan apa yang terjadi sebenarnya juga peringatan buat kita orang tua untuk mengedukasi anak untuk tidak menerima makanan dari siapapun, apalagi orang yang tidak dikenal begitu ya. Sebetulnya persuasif sekali, jajanan dan apa yang disukai oleh anak kecil dan sadis sekali. Disebutkan tadi menggunakan karung begitu berupaya untuk menculik mereka. Ya, padahal itu kan berdua sebenarnya ya. Untung yang satu mungkin teriak kemudian orang lain datang begitu. Ini kan artinya fungsi teman itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana temannya yang lain. Makanya tadi sebenarnya grup untuk mengedukasi grup itu juga penting. Misalnya teman ini pergi dengan siapa, itu kan penting sekali dan itu ternyata kan cukup membantu sebenarnya ketika proses beberapa kejadian penculikan sebenarnya. Baik. Saya berharap sebetulnya, namun saya pikir juga semua orang berharap media sosial itu bisa juga memberikan semacam literasi yang baik begitu dalam bentuk pesan berantai kah atau kemudian penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana kita mengantisipasi hal-hal seperti ini yang terjadi, Mas. Oh iya, tentu saja. Jadi gini, kecuali untuk menangkal hoax, sebenarnya sosial media juga bisa untuk edukasi bagaimana orang tua itu menghindarkan anak-anak dari kejadian semacam ini. Betul. Dan itu bisa, sangat bisa. Makanya saya justru berharap kayak KPAI itu bergerak ke sana, nanti teman-teman di media sosial yang akan nyebarin. Karena yang paham konten adalah KPAI. KPAI bikin kontennya, nanti teman-teman nyebarin untuk mengedukasi para orang tua gimana caranya supaya anak-anak nggak mudah terjebak oleh hal semacam itu. Contoh tadi kan soal begitu. Kalau di sekolah pulang harus dijemput oleh orang tertentu. Beberapa sekolah sudah begitu. Nggak boleh anak dijemput oleh orang yang tidak terdaftar di sekolahan, harus terdaftar gitu. Cuma sekarang sudah mulai ada jemputan online, ya kan? Enaknya jemputan online adalah saya yang jemput jelas siapa, ya kan? Kita tahu nomor plat mobilnya, kemudian kita tahu nomor teleponnya, ya kan? Nomor telepon ada, wajahnya juga ada, segala macam. Nah, orang tua harus diajari ini. Kalau memang ini kejadiannya sudah kelihatan ini ya merebak itu, tapi ingat tadi bahwa kejadian itu ada, tapi tidak banyak. Ya, tidak seperti yang dibayangkan. Ya, ini penting. Tidak seperti yang dibayangkan. Sehingga khawatir boleh, tapi berlebihan jangan. Kita waspada boleh, tapi jangan ngawur kemudian menuduh orang lain sebagai penculik. Yang terjadi di sebuah tempat kan gitu kan, sampai ada pengemis digebukin dan lain-lain. Itu terlalu berlebihan. Kita nggak boleh begitu. Baik. Dalam penanganan kasus penyebaran informasi sumir yang berdampak pada mendelegitimasi tadi disebutkan pemerintah begitu, hoax tadi. Apakah pemerintah begitu reaktif untuk menanggapi itu atau sebetulnya biasa-biasa saja? Saya ingin ke Pak Nukman. Kalau pemerintah terkait sama hoax kan sudah punya pegangannya, ada undang-undang ITE. Tapi hoax ini kan banyak sekali. Sehingga kalau semua ditangkapin penjara akan penuh. Makanya pendekatannya adalah kebanyakan setahu saya polisi mulai persuasif nih. Jadi mereka yang suka nyebarin hoax diundang. Ya, dikasih tahu bahwa kamu akan berhadapan dengan hukum kalau nggak segera berubah. Karena ada yang nyebarin hoax itu karena hobi, ya. Sensasi barangkali ya. Adalah macam-macam alasannya. Tapi biasanya dipanggil dulu. Kalau hoax itu berbahaya dipanggil dulu. Kalau dia berubah, ya sudah dilepas. Tapi kalau ada yang melaporkan gara-gara hoax itu ada orang yang rugi, ada orang yang tercemar, ya polisi nggak bisa apa-apa, ditangkap aja. Nah, sudah terukur belum ekses negatif dari penyebaran hoax dalam setahun belakangan? Barangkali Anda punya datanya. Sudah banyak. Apa saja yang paling parah? Sampai ada perang antar kampung itu karena penyebaran hoax kok. Banyak. Jadi gini, apa yang terjadi di sosial media itu nggak berhenti di sosial media. Itu bisa melompat ke dunia nyata.
Pertempuran antar kampung tuh pernah terjadi gara-gara itu, ya kan? Kemudian ya yang terakhir lah yang salah tangkap itu, yang pengemis digebukin, itu kan gara-gara isu yang nggak jelas gitu. Untungnya polisi cepet membuat klarifikasi kan. Baik, kita akan lanjutkan berbincang saat lagi, namun untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam iNews Prime.